Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Suhendra dari Prodi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan hacking, cracking, devising untuk memenuhi kegiatan KKN saya di Pedukuhan Turi tentang keilmuan. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Indonesia bukan hanya terkenal sebagai negara terkorup di dunia, melainkan juga negara dengan kader tertinggi di muka bumi. Setelah Ukraina, kader adalah penjahat di internet yang membeli barang di toko di dunia maya, online shop dengan memakai kartu kredit orang lain. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan hacking. Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang lain atau pihak lain. Hacker adalah orang gemar mengoprak komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu, dan terobsesi mengamati keamanan security-nya. Hacker memiliki wajah ganda, ada yang budiman, ada juga yang mencolok. Hacking budiman memberitahu kepada programmer yang komputernya diterobos akan adanya kelemahan-kelemahan pada program yang dibuat sehingga bisa bocor agar segera diperbaiki, sedangkan hacker mencolong menerobos program yang lain untuk merusak dan mencuri datanya. Biasanya hacking kayak gini itu dia menerobos komputer kita atau laptop kita, di email kita, untuk di sosial media kita, untuk menerobos semua data-data tentang kita. Apalagi kalau misal kita itu emailnya diterobos oleh hacker. Dengan cara hacking tersebut, kita bisa saja kayak internet banking kita bisa dicuri dan bisa digunakan oleh para hacker, kayak hacker dengan cracking, kayak hacking seperti ini. Makanya terus jaga keamanan komputer kita, PC kita, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah tentang cracking. Cracking adalah hacking untuk tujuan jahat. Sebutan untuk cracking adalah hacking bertopi hitam, black hat hacker. Berbeda dengan kader yang hanya mengintip kartu kredit, cracker mengintip simpanan para nasabah di berbagai bank atau pusat mata sensitif lainnya untuk keuntungan diri sendiri. Meski sama-sama menerobos keamanan komputer orang lain, hacker lebih fokus pada prosesnya, sedangkan cracker lebih fokus untuk menikmati hasilnya. Khususnya kemarin FBI bekerjasama dengan polisi Belanda dan polisi Australia menangkap seorang cracker remaja yang telah menerobos 50.000 komputer dan mengintip 1,1 juta rekening berbagai bank di dunia dengan aksi. Cracker bernama Owen Thor Welker itu telah meraup uang sebanyak 1,8 triliun. Cracker 18 tahun yang masih duduk di bangku SMA itu tertangkap setelah aktivitas kriminal di dunia maya diselidiki pada tahun 2006. Biasanya kalau cracking ini orang hacker-hacker yang mengambil isi rekening kita ya, itu biasanya mereka incarannya itu bank dan para nasabah yang mempunyai rekening cukup banyak uangnya, sehingga dia
mulai masuk ke rekening tersebut dan menggunakannya atau ditransfer ke rekening lain, atau bisa juga dia membelanjakan sesuatu dengan uang orang lain. Kejahatan ini semakin banyak di Indonesia karena semakin majunya di teknologi juga semakin banyaknya angka kejahatan di dunia maya yang kadang kita tidak tahu tentang kejahatan-kejahatan seperti ini. Yang ketiga yaitu defacing. Defacing adalah kegiatan mengubah halaman situs website pihak lain seperti yang terjadi pada situs Menkominfo dan Partai Golkar baru-baru ini dan situs KPU saat pemilu 2004 lalu. Tindakan deface ada yang semata-mata iseng untuk kebolehan pamer kemampuan membuat program, tapi ada juga yang jahat untuk mencuri data dan menjual kepada pihak lain. Biasanya kejahatan defacing ini untuk kepentingan-kepentingan politik ya, karena dengan menggunakan defacing ini biasanya para hacker itu memanfaatkan data-data pemilu ataupun data-data yang lain hingga dijual ke lawan bisnisnya atau lawan politiknya hingga untuk bisa menguntungkan untuk pihak lain. Kejahatan ini dibilang sangat curang karena bisa memanipulasi data, juga bisa masuk ke dalam situs website sehingga yang mempunyai website khususnya juga harus berhati-hati dengan kejahatan defacing ini, karena bisa saja website yang kita gunakan, toko online yang kita gunakan sudah dimasuki oleh para hacker sehingga dia bisa berbuat sesuka hati terhadap website pribadi kita, toko online kita, dan itu juga bisa merusak citra baik tentang perusahaan kita. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terus hati-hati, jaga akun, jaga password kita, terus update keamanan security kita maupun di handphone maupun di laptop ataupun komputer agar tidak terjadi kejahatan-kejahatan seperti itu, tentang kejahatan seperti hacking, cracking, dan defacing. Karena semakin majunya dunia maya, semakin majunya teknologi, itu semakin juga banyak orang-orang yang pintar, IQ-nya tinggi, kadang memanfaatkan IQ-nya sendiri untuk menguntungkan diri pribadi, untuk menguntungkan dirinya sendiri, karena mengingat teknologi semakin maju. Maka dari itu saran dari saya terus update security kita ataupun laptop kita, bisnis kita agar tidak dari hal-hal seperti itu, dan juga jaga password kita dan password internet banking kita, email kita, ataupun apapun itu, karena kejahatan bisa dilakukan di mana aja dan kapan aja. Selagi masih kesempatan, kejahatan pasti akan ada. Apalagi di dunia digital seperti ini, tentang kejahatan hacking, defacing, dan cracking seperti itu jarang terekspos di berita-berita ya, karena kejahatan itu sangat pintar karena IQ tinggi, hanya seperti orang tertentu saja yang bisa melakukan seperti itu, yang IQ-nya benar tinggi. Mungkin itu saja dari saya. Terus jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, memakai, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga Indonesia cepat sembuh
dari virus COVID-19 sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa tanpa harus dapat menggunakan masker dan lain sebagainya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.